yang terjadi. Karena kemarin sore memang kita telah diskusikan bersama bahwa informasi berasal dari Tanjung Balai Karimun, sehingga kemarin langsung kami komunikasikan, bahkan dieskalasi, tidak hanya di level Tanjung Balai Karimun, tetapi juga sampai ke kantor pusat dan Ibu Menteri Keuangan yang juga telah berkoordinasi dengan Bapak Panglima TNI maupun Bapak Kapolri. Sehingga pada hari ini press release tidak dilakukan oleh kantor wilayah Tanjung Balai Karimun atau Kepri, tetapi diambil alih oleh kantor pusat. Press release ini akhirnya dikeluarkan oleh kantor pusat yang berisi tentang bagaimana kejadian di tanggal 15 Januari 2021 terkait peristiwa yang terjadi kemarin. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih ceritanya bahwa dilakukan pengejaran atas informasi ada pemasukan 4 high speed craft yang membawa rokok ilegal dari Laut Kepri menuju ke wilayah Tembilahan. Seperti kami sampaikan kemarin bahwa speed dari Kepri mengejar dan di backup, dibantu, disong-song dengan speed dari Beacukai Tembilahan. Di sini sudah disebutkan bahwa akhirnya berpapasanlah dengan keempat HSC ini. Pengejaran terus dilakukan walaupun keempat HSC ini tidak mengindahkan sirine maupun pemberitahuan untuk berhenti dari Satgas Patroli. Namun pengejaran terus dilakukan hingga akhirnya satu HSC berhasil diamankan, yang mana krunya adalah melompat ke air. Ternyata selanjutnya upaya penyelundup melawan hukum tidak berhenti di situ. 9.40 HSC lain yang sebelumnya sudah kabur kembali untuk merebut HSC yang tadi sudah ditangkap atau diamankan. Selain 2 HSC yang kembali, juga ada satu kapal bot pancung yang berisi belasan orang membawa senjata dan melakukan penyerangan terhadap Satgas Patroli, di mana sudah ada 3 speed yang bergabung. Dari Tanjung Balai sudah tiba yang melakukan pengejaran dari Laut Kepri, sudah bertemu dengan speed yang dari Tembilahan. Peringatan diberikan, tetapi penyerang terus melakukan penyerangan. Sehingga dalam kondisi terdesak seperti tertera dalam siaran pers ini, petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas. Setelah itu, kelompok penyerang sempat menjauhkan kapal dari HSC yang coba dikuasai, tetapi masih terus melakukan pengejaran dan mencoba menyandarkan kapal pancungnya untuk merebut kembali. Jadi 3 speed patroli berusaha menghalau dan akhirnya upaya untuk merebut bisa terhenti. Setelah situasinya lebih kondusif, Satgas Patroli berusaha mencari dan menyelamatkan awak HSC yang tadi pertama yang diamankan, yang terjun ke air, tetapi tidak terdapat tanda-tanda atau tidak maksimal. Setelah itu bergabung kembali, setelah sekitar sore, keseluruhan speed patroli, Satgas Patroli beserta HSC yang ditangkap ada 2, kita ketemu 1 lagi yang dikandaskan dibawa ke Tanjung Balai Karimun. Kemarin saat kita diskusi di atas belum tiba, jadi tiba di sandar di Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 7:30 atau jam 8. Ada keterangan-keterangan lain di dalam siaran pers ini, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa. Penyerangannya siapa, Pak? Penyerangannya gimana? Penyerangannya itu seperti tertera di sini. Pertama menggunakan bom molotov, menggunakan senjata tajam,
menggunakan mercon serta kembang api diarahkan Senjata kepada tajam kapal seandainya kalau mau melumpuhkan Pak, tembak di kaki, jangan di dada Pak. Iya. Betul. Itu pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang petugas menembak BC9 atau reagen pula? itu masih didalami karena Didalami Pak. Jangan nutupi. Ini saya mohon maaf Pak, ya. Saya ketua organisasi PAO, ya. Saya terus terang aja, organisasi kami ini setiap orang Bugis kami lindungi. Walaupun dia bersalah, walaupun dia benar, tetap kita ikuti sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Ya. Saya ketua umumnya mengatakan kita akan lindungi dan kita akan ikut usus tuntas. Kalau kalian tidak ada main, tangkap punya tongseng. Bukan hanya yang melakukan rokok ilegal ini Pak, tetapi semua makanan hari ini Pak, ya. Kita akan pantau semua. Saya akan instruksikan kepada anggota saya yang ada di kecamatan untuk memantau. Kalau memang ternyata ada masuk barang itu, kita laporkan ke Bea Cukai. Kalau perlu tembak langsung ke Pak. Jangan hari ini cuma Haji Permata yang dikriminalisasi seperti ini Pak. Ya. Pak izin Pak, dari Haji Pak. Pak, dari Haji Pak. Pak, dari Haji Pak. Satu pertanyaan Pak. Tadi ada narasumber yang mempertanyakan langsung, apa hubungannya almarhum Haji Permata dengan tongseng Pak? Izin. hubungannya terus terang saya tidak tahu. Saingan bisnis yang jelas. Tongseng kerjasama. Tahu BC tidak tahu tuh buta. Jangan Pak, buka semua. Buktikan kalau kalian tidak ada main. Permisi Pak, permisi Pak. Nih Pak, Pak, permisi Pak. Pak, permisi, Pak. Ini ketua KKSS Pak. Ya ini mau numpang nanya ini Pak. Ini kan ada kru-kru yang ada di situ Pak. Sekarang mau minta informasi Pak. Yang lompat di itu sampai di mana sekarang sudah itu Pak? Belum ada informasi ya? Itu tadi seperti disebutkan kru patroli setelah situasi semakin kondusif Jalan lagi Permata. Yang ada kalanya Itu tak ada, melompat itu tak ada. Pak Haji tembak sedang duduk. Itu dah. Pak, ya, yang kami tahu Pak dari KKS Batam sama KKS Inhil, Pak Haji itu berdiri aja dia topang Pak. Gimana mau melompat di kapal? Udah dengan senjata. Udah makan tongseng dia. Pak, senjata yang digunakan Pak. Kalau terukur Pak, bukan di dada. Kalau terukur itu di kaki, bukan di dada. Pak, senjata yang digunakan Permasalahan ini sampai dengan tuntas. Jadi kalau penjelasan ini kan hanya normatif aja, ya. Yang perlu kita katakan yang melakukan penembakan itu harus jelas. Jangan tiba-tiba hari ini hanya mau bermain di ibarat kata melempar bola saja, bola panas. Kalau ada upaya melaporkan ke polisi Kita akan mengawal, ya. kalau ini ada sedikit, kalau yang kasus ini sudah dilaporkan dari KKSS di Batam, sudah masuk ke Polda, jadi mungkin di sana nanti proses hukumnya di sana. Nah, nanti terkait dari skenario di sini tentu dari sini Dari kami di dari sini, kami kita. KKSS dan PAU akan melakukan pengawalan terhadap permasalahan hukum yang menimpa saudara kami Haji Permata, ya. Apa tindakan Pak?